Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman MRI dimanapun kamu berada, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Saat ini kamu sedang mendengarkan podcast pertama dari MRI Bantul bersama aku, Ayu, sebagai host podcast kali ini. Dan Kak Fauzan sebagai narasumber yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum MRI Bantul saat ini. Kita sapa dulu yuk Kak Fauzan. Halo Kak Fauzan, apa kabar? Halo semuanya, Alhamdulillah sehat ya, walaupun agak sedikit crowded ya. Oke, Alhamdulillah sehat ya Kak. Langsung kita mulai aja kali ya. Jadi guys, di podcast kali ini kita akan membahas tentang introduction to masyarakat relawan Indonesia bareng Kak Fauza. Yeay! Pasti pada penasaran kan tentang masyarakat relawan Indonesia? Yuk dengerin podcast ini sampai akhir. Di sini kita bakal bahas tentang masyarakat relawan Indonesia ya kan? Jadi maka tentu tidak lepas dari kata relawan. Nah, jadi aku pengen tahu dong Kak, tentang definisi relawan menurut Kak Fauzan itu kayak gimana sih? Oke, yuk terima kasih waktunya ya. Ya teman-teman semuanya, salam kenal sebelumnya. Saya Fauzan Abdullah, yang pada kesempatan tahun ini ya, periode ini itu diamanahkan sebagai Ketua Umum MRI Bantul. Teman-teman semua, tentang relawan gitu ya, tentang relawan. Tadi saya sedikit research ya tentang apa sih itu relawan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana itu di KBBI itu relawan itu adalah orang yang kemudian melakukan segala sesuatu dengan sukarela seperti itu. Nah, akan tetapi kalau menurut saya pribadi gitu ya, seorang relawan itu adalah bisa dikatakan seorang pejuang gitu ya, bisa dikatakan seorang relawan juga yang kemudian mempunyai peran yang sangat vital gitu ya, peran yang sangat penting dengan kaitan erat dengan peradaban seperti itu. Oke, Kak Fauzan, mantep banget ya teman-teman. Jadi kan MRI itu hadir sebagai wadah bagi relawan di Indonesia gitu ya Kak. Nah, ceritain dong Kak yang lebih lengkap gitu tentang apa sih MRI itu dan mengapa MRI itu didirikan. Kalau teman-teman pernah dengar kata MRI gitu kan, MRI ini kan singkatan dari Masyarakat Relawan Indonesia gitu kan. MRI ini adalah sebenarnya sebuah wadah aja gitu, wadah kerelawanan gitu ya, yang kemudian sifatnya independen gitu, dan tentunya bebas melakukan kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya, untuk kemudian membela kepentingan dan hak-hak masyarakat dengan orientasinya gitu pada masyarakat sivil yang kuat. Nah, tetapi kaitan dengan itu semua teman-teman, MRI ini adalah partner gitu ya, ataupun teman gitu ya, temannya ACT gitu. Nah, kalau kita definisikan MRI melalui sisi tersebut ya, MRI ini adalah kemudian ya wadah kerelawanan yang kemudian menjalankan program-program kemanusiaan yang kemudian digagas oleh CT atau aksi cepat tanggap seperti itu. Nah, yang mana tentu kalau teman-teman semua lihat tuh, ketika logo CT pasti ada logonya gitu. Begitu pula sebaliknya, ketika ada logo MRI pasti ada logo ACT di sebelahnya. Nah, karenanya MRCT ini ya sebenarnya dianggap seperti saudara lah seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, Masyarakat Relawan Indonesia itu lahir 22 Mei tahun 2005. Pendeklarasiannya itu adalah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, uniknya lagi teman-teman, MRI ini lahir 1 bulan setelah didirikan gitu. Nah, jadi pada saat tsunami Aceh gitu kan, di akhir Desember 2004 itu aksi cepat tanggap ya di bulan April kalau nggak salah, di April 2005 itu didirikan. Nah, dan sebulan setelahnya baru MRI lahir seperti itu. Dan tentunya teman-teman semuanya, kelahiran dari MRI ini adalah tidak lepas dengan bencana alam yang melanda Aceh gitu ya, yaitu tsunami Aceh pada akhir Desember tahun 4 seperti itu. Yang tentunya kan semangat itu MRI lahir. Karenanya relawan-relawan yang berkumpul di Banjarmasin pada saat itu ya, itu adalah tak lain adalah para veteran tsunami Aceh seperti itu. Nah, selain itu harus diakui pula aktivitas relawanan terdahsyat pun saat tsunami itu. Bisa dibayangkan aja coba teman-teman, relawan dari berbagai pelosok negeri ini gitu ya, bahkan dari luar negeri berdatangan ke wilayah yang paling di Indonesia tanpa diperintah, tanpa berharap imbalan, bahkan tanpa tahu
kapan kerja-kerja itu akan berakhir. Nah, oleh karena dengan semangat itu, Masyarakat Relawan Indonesia pada tanggal 22 Mei tahun 2005, Banjarmasin, Kalimantan akhirnya dibentuk dan diresmikan pada tanggal 22 Mei 2005 tersebut, seperti itu. Dan juga teman semuanya sampai dengan tahun 2017 kemarin gitu ya, data yang ada itu MRI Masyarakat Relawan Indonesia ini sudah menjangkau 34 provinsi seperti itu. Nah, tidak hanya menjangkau juga, tetapi bahkan kepengurusannya di tiap provinsi itu sudah dikukuhkan seperti itu ya. Adapun di tingkatan kabupaten atau kota, ini saya baca data gitu ya, di tingkatan kabupaten atau kota pada tahun 2019 itu MRI itu kepengurusannya itu yang terhitung 300-an gitu, yang terhitung dikukuhkan resmi itu ada 300-an, tapi yang terhitung aktif itu ada 170 pengurus daerah seperti itu. Nah, teman-teman, masyarakat relawan Indonesia ini sangat masif sekali seperti itu ya rekan-rekannya, yang kemudian dengan harapan itu masyarakat relawan Indonesia ya memfasilitasi masyarakat di Indonesia di pelosok-pelosok daerah kemudian menjadi masyarakat yang lebih baik lagi seperti itu. Oke Kak Fauzan, jadi MRI sama ACT itu saling berhubungan ya Kak? Dan awalnya lahir itu karena adanya bencana alam yang melanda di Aceh waktu itu, lalu sekarang MRI berkembang gitu, menyebar sampai ke pelosok Indonesia sampai sekarang. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, bagaimana sih Kak cara MRI itu mencetak para relawan yang siap terjun dan berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa? Jadi ada pelatihan dan pemberdayaan relawan itu apa aja gitu di sini? Sebenarnya pola keanggotaan berjenjangnya masyarakat relawan Indonesia ini gitu ya, berdasarkan pada potensi dan keahlian para relawan seperti itu. Jadi kemudian apa yang hadir dalam masyarakat relawan Indonesia ini adalah ya begitu saja tanpa ada latar belakang itu. Tidak, tapi latar belakangnya adalah pelatihan yang ada itu hadir atas potensi dan juga keahlian relawannya seperti. Oleh karenanya diharapkan kemudian ini mampu menjadi wadah untuk mendorong kesiapan segenap warga masyarakat, pelajar, mahasiswa, guru, pekerja, nelayan, dan campur lainnya seperti itu. Nah, dengan pelatihan dan pemberdayaan kotanya gitu ya. Kita mulai dari pelatihan yang terlebih dahulu. Kalau bentuk pelatihan yang ada di masyarakat relawan Indonesia ini tentunya sangat beraneka ragam seperti ya. Lihat pada opreknya saja gitu ya. Yang pertama itu kan kalau teman-teman mau bergabung di organisasi masyarakat relawan Indonesia, ini harus melalui satu kegiatan yang namanya adalah orientasi relawan. Nah, orientasi relawan ini ya adalah salah satu pelatihan yang ada di masyarakat relawan Indonesia seperti itu. Nah, pelatihan yang ada di MRI juga itu adalah manajerial atau training kepemimpinan seperti itulah istilahnya. Dan juga ada pelatihan semacam total disaster management, mana itu adalah penanganan dana terpadu mulai dari mitigasi, emergency hingga recovery seperti itu. Yang tentunya dimulai dari level yang basic gitu ya hingga advance. Dan itu tentunya dilakukan secara bertahap seperti itu. Nah, selain itu juga ada pelatihan seperti pengelolaan program kemanusiaan, jurnalistik kemanusiaan, tentunya pembekalan berjenjang gitu ya. Dalam kalau saya pernah dengar itu ada namanya Universitas Kerelawanan seperti itu. Mungkin itu tadi ya sedikit tentang berbagai macam pelatihan ada. Apa yang saya sebutkan ini itu hanya sedikit. Kemudian ada saya seperti itu ya, pelatihan yang kemudian saya temui seperti itu di masyarakat relawan Indonesia. Mungkin lebih banyak lagi kalau teman-teman ingin mengetahui pelatihan yang ada di MRI itu, mungkin teman-teman bisa bukanya RI seperti itu. Jadi kalau tidak salah, di situ mungkin aja teman-teman bisa menemukan berbagai macam pelatihan yang ada dalam relawan Indonesia seperti itu. Tentunya teman-teman semuanya
pelatihan dan pembekalan skill ini saja itu tidak cukup gitu ya untuk kemudian mengasah kepekaan relawan terhadap lingkungan sosialnya seperti itu. Oleh karenanya tahapan lanjutnya pelibatan aksi-aksi seperti itu. Nah, tentunya relawan Indonesia ini itu diberikan kesempatan untuk kemudian terlibat aktif dan terjun langsung untuk merespon atas bencana alam dan kemanusiaan yang melanda di dalam negeri maupun dunia seperti itu. Nah, terlibat dalam aksi-aksi cepat tanggap ya ber-CT, relawan di MR ini juga diberikan kesempatan untuk kemudian total ya program-program pemberdayaan masyarakat dengan model kegiatannya ya mungkin yang pertama itu ada total di ini banknya itu ada bagian pun ada klaster dan selain kebencanaan itu ada social development yang mana ini kalau saya pernah mendapati dari obrolan bareng teman-teman MRI di DIY gitu kan, itu ada namanya sahabat guru Indonesia, sahabat UMKM Indonesia, bahkan ada relawan pemberdayaan masyarakat gitu yang mana ini nantinya kaitannya erat dengan sahabat prasejahtera Indonesia seperti itu. Dan teman-teman pernah dengar juga ada namanya relawan wakaf seperti itu. Nah, itu tadi pada bagian development dari pengembangan sosial. Adapun yang ketiga atau klaster ada namanya relawan grup profesi seperti itu teman-teman. Nah, grup profesi ini dibagi lagi nih. Ada filantropi ya, relawan komunikasi Indonesia yang mana ini nanti fokus untuk membuat konten gitu ya, atau bisa kita katakan sebagai konten kreatornya MRI seperti itu, relawan komunikasi Indonesia. Ada juga yang namanya relawan buruh, relawan pengacara, dan berbagai macam klaster ataupun berbagai macam pemberdayaan pelibatan relawan aksi kemanusiaan di masyarakat relawan Indonesia seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman, pelatihan dan juga pemberdayaan anggota di masyarakat relawan Indonesia seperti itu. Oke Kak Fuzan, lengkap banget sih Kak. Jadi ada pemberdayaan dan pelatihan itu hadir berdasarkan potensi dari relawannya gitu ya? Iya, bener banget. Dan ada banyak banget nih teman-teman pelatihan yang diadakan MRI dari level basic dan juga advance. Terus pokoknya mantep banget deh, karena di MRI ini relawan diberikan kesempatan langsung terjun ke masyarakat dari adanya banyak program di MRI. Oke, untuk pertanyaan keempat nih Kak, kan MRI itu sudah menyebar gitu ya, cukup luas di Indonesia. Bagaimana sih jalannya MRI khususnya di Kabupaten Bantul ini? Karena Kak Fauzan kan sebagai Ketua Umum di MRI Bantul. MRI Bantul ini itu sempat vakum ya, matilah itu beberapa tahun gitu ya. Bahkan kepengurusannya pun nggak ada dan anggota relawan yang nggak ada seperti itu. Nah, sebelum MRI Bantul lahir gitu ya, ada namanya dari ACT Bantul sendiri itu kelas intensif yang mana itu anggotanya tergabung dalam Humanity Movers Humanity Movers. Nah, di Humanity Movers ini teman-teman itu isinya adalah kelas yang kemudian menunjang untuk menunjang anggotanya untuk kemudian mengetahui bagaimana sih relawan itu, bagaimana sih aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT itu. Nya di Humanity Movers itu ya kita diajarkan untuk kemudian menjadi seorang relawan seperti itu, menjadi seorang relawan. Di Humanity Movers ini ya, kalau saya pernah berbincang juga dengan teman-teman ACT Bantul ketika itu harapannya dari Humanity Movers ini ya akan melahirkan MRI Bantul seperti itu. Jadi MRI Bantul yang sekarang itu lahir atas dasar ya, bukan atas juga sih, tapi dengan latar belakangnya adalah Humanity itu. Jadi Humanity Movers ini outputnya adalah kemudian untuk melahirkan Bantul. Nah, setelah Humanity Movers ini selesai, kelar kelas-kelasnya, kurikulumnya juga selesai dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang selesai. Nah, di akhir pertemuannya Humanity Movers ini kemudian bentuk kepengurusan MRI Bantul
yang kemudian nantinya itu dideklarasikan ataupun di SK-kan dengan MRI DIY seperti itu. Jadi cikal bakal MRI Bantul ini adalah humanity mover seperti itu. Dan setelah kita ada SK-nya, kita dideklarasikan kembali gitu kan bahwa MRI Bantul ini lahir kembali gitu kan. Langkah selanjutnya adalah kemudian kita mencari anggota, kita mencari relawan-relawan yang kemudian siap bergabung dan berpartisipasi dengan kita ya tentunya untuk melakukan giat-giat kemanusiaan yang ada di daerah ataupun di lingkungan Bantul seperti itu. Jadi MRI di Bantul itu latar belakangi oleh adanya humanity movers gitu ya Kak? Humanity movers, bener banget, iya. Dan ada kepengurusan yang terbentuk nih guys. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung boleh banget gabung di orientasi relawan gitu. Dan kan sekarang promosi dong. Iya dong. Nah kan di kepengurusan yang terbentuk ini tuh pasti ingin apa ya Kak? Ingin membawa pengaruh atau dampak gitu ya di MRI Bantul untuk masyarakat sekitar. Nah gimana sih Kak pengaruh atau dampak adanya MRI Bantul ini untuk masyarakat utamanya di sekitar Bantul gitu? Nah ini menarik sekali pertanyaannya. Dan tentunya teman-teman semuanya dalam kiprahnya ya, Relawan Indonesia ini kan telah terlibat dalam berbagai macam permasalahan kemanusiaan gitu kan, seperti bencana alam, bencana sosial, gizi buruk, dan kegiatan advokasi masyarakat dalam memperoleh haknya seperti itu. Ya ketika MRI telah terlibat dalam berbagai permasalahan kemanusiaan gitu kan, itu tentunya sudah bisa kita tangkap bahwasannya ya MRI ini sangat bermanfaat banget gitu kan, sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitarnya gitu. Nah ketika di Bantul saja misalnya di Bantul saja itu kemarin ya MRI ini sempat kemudian melakukan assessment tentang orang-orang yang kemudian terkena gizi buruk ataupun lansia-lansia yang kemudian butuh bantuan ataupun masyarakat yang kurang mampu gitu kan, itu yang kemudian kita lakukan assessment dan selanjutnya kita lakukan implementasi bermanfaatan untuk mereka seperti itu. Nah selain itu semua teman-teman, karena itu juga sempat masyarakat Relawan Indonesia bersama Aksi Cepat Tanggap ya menyalurkan zakat fitrah, ataupun sebelum zakat fitrah itu ada kemudian paket iftar dan lain sebagainya itu ya yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan kemarin. Dan itu orientasinya adalah untuk kemudian bagaimana kita bisa menebar kebermanfaatan untuk masyarakat di sekitar Bantul seperti itu ya, dengan kegiatan-kegiatan tentunya mungkin bisa dibilang kecil kan, yang kegiatan-kegiatan kebermanfaatan yang mungkin bisa dibilang kecil itu harapannya dari kegiatan-kegiatan tersebut ya kita bisa menebar kebermanfaatan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan tentunya ketika orang membutuhkan bantuan dari kita ya bagaimana kemudian kegiatan itu sangat besar untuk mereka, walaupun kegiatan yang kecil tadi gitu, yang bisa kita kecil tadi gitu. Nah selain itu teman-teman semuanya kegiatan-kegiatan ya seperti merespon bencana alam gitu, bencana yang kemudian ada di lingkungan Bantul itu, insya Allah Aksi Cepat Tanggap bersama masyarakat Relawan Indonesia itu akan merespon dengan cepat seperti itu. Contoh saja kemarin ketika ada pohon tumbang gitu ya, saya lupa daerah mana ada pohon tumbang, yaitu MRI bersama ACT Bantul bersama ACT Bantul gitu ya, langsung gerak cepat datang ke lokasi untuk melakukan asesmen apa saja kebutuhan kiranya dibutuhkan untuk mengendalikan pohon yang tumbang tadi. Semisal di lokasi kejadian ya butuh kemudian alat motong kayu, nah itu kita bisa dengan cepat kebutuhan apa saja yang kemudian ada yang dibutuhkan di lapangan seperti itu. Nah intinya teman-teman semuanya, teman-teman ingin bergabung dengan Indonesia, masyarakat Relawan Indonesia Kabupaten Bantul gitu ya, itu insya Allah melakukan banyak kegiatan yang sifatnya bermanfaat gitu ya, untuk masyarakat di sekitaran Bantul seperti itu. Mantap banget nih MRI ini Kak, sangat bermanfaat sekali ya ampun untuk masyarakat di Bantul dengan kegiatan positif
kayak merespon bencana, duafa, dan lain-lain. Jadi MR ini bergerak cepat ya Kak, sesuai dengan namanya mesin kata reaksi gitu kan. Kita harus cepat dan tanggap, ya nggak? Iya betul banget, sesuai dengan kebutuhan lapangan lah ya Kak ya. Nah, gimana sih Kak cara MRI Bantul ini tuh membranding diri gitu dari internal relawan agar siap dan sigap gitu untuk menjalankan proker kemanusiaan? Nah teman-teman semuanya, yang pertama itu adalah tentukan tujuan teman-teman semuanya. Bagaimana kemudian ketika kita bergabung nih di masyarakat Indonesia dan tentunya menjadi relawan, itu tujuan teman-teman sebenarnya apa sih gitu ya? Kalau dalam hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat gitu. Bagaimana kemudian segala perbuatan kita, segala kelakuan kita gitu, itu berdasarkan daripada niatnya gitu. Nah jadi di awal teman-teman bergabung dengan MR ini harus jelas nih teman-teman, tujuan teman-teman itu mau ngapain sih gitu. Apakah tujuannya hanya cuma untuk mendapatkan ekstensi gitu ya, atau teman-teman gabung relawan ini biar dianggap keren aja, wah ini relawan nih keren nih, suka bantu-bantu orang nih gitu. Jadi yang pertama adalah tentukan tujuan teman-teman gitu kan. Dan tentunya ketika teman bergabung di masyarakat Indonesia gitu ya, teman-teman sudah mempunyai tujuan sendiri gitu ya. Kedepan teman-teman akan berusaha memperoleh tujuan itu dengan usaha teman-teman aktif ya, usaha teman-teman untuk aktif di kegiatan-kegiatan masyarakat relawan Indonesia gitu. Yang pertama ya teman-teman, jadi yang pertama untuk kita bisa memperoleh, bisa cara branding diri kita di internal MRI gitu. Yang pertama itulah tentukan tujuan teman-teman bergabung di MRI ini untuk apa seperti itu. Nah yang kedua teman-teman, itu ada riset personal branding teman-teman sendiri gitu, riset. Jadi teman-teman yang paling simpel itu adalah kemudian menanyakan kita gitu, siapa diri kita ke teman ataupun bahkan keluarga seperti itu. Misalnya gini nih teman-teman, di lingkungan, di circle-nya teman-teman mungkin gitu ya, mungkin teman-teman bisa menanyakan kepada bestinya gitu, mungkin, halo besti, ini sebenarnya aku ini potensi yang kamu lihat di aku ini apa sih gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu yang nantinya itu akan bisa mengubah ini kita teman-teman, mengubah mindset kita tentang diri kita sendiri bahkan seperti itu ya. Karena ya omongan orang lain itu tentunya sangat ngaruh sekali tentang dengan kita gitu. Dan ini adalah niatkan untuk kemudian teman-teman melakukan personal branding teman-teman gitu, ya. Yang pertama tadi ya, yang kedua research personal branding. Dan cara yang paling simpel ada tanya siapa diri teman-teman itu ya. Jadi teman-teman kepada temannya teman ataupun kepada keluarga seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga teman-teman, itu tentukan personal brand kita seperti itu. Yang keempat adalah istiqomah. Ya, istiqomah kemudian bagaimana setelah kita berhasil menentukan personal brand kita, ya kita istiqomah di jalan yang kita pilih seperti itu. Dan yang terakhir adalah fokus pada karya, atau fokus pada karya bukan gaya seperti itu. Oke, keren banget pokoknya Kak Fauzan mah sudah membagikan bagaimana cara kita membranding diri gitu sebagai relawan dan ikut kepengurusan di MRI ini. Nah untuk yang terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak pesan atau quote ala Kak Fauzan itu sebelum aku tutup podcast ini, karena tidak terasa gitu ya kita udah berbincang banyak gitu tentang MRI. Oke, sebagai surat ya, dalam surat Al-Asr Allah berfirman ya di ayat kedua dan ayat ketiga. Ayat kedua itu bunyinya innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya adalah kurang lebih itu adalah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu adalah dalam rugi. Jadi di sini Allah berbicara tentang setiap manusia. Setiap manusia ini bisa orang kafir, bisa orang muslim. Intinya setiap manusia itu dalam keadaan merugi. Tapi di ayat selanjutnya teman-teman semua Allah berfirman nih, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman teman-teman, kecuali orang-orang beriman. Nah, jadi manusia tadi ya, manusia yang merugi tadi itu sudah tereliminasi dengan orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita beriman ya, mungkin kita tidak akan merugi seperti itu. Tapi apakah ayat di surat Al-Asr sampai situ saja teman-teman? Enggak kan? Enggak dong. Karena di ayat selanjutnya berfirman lagi nih. Tadi kan bunyi ayatnya illadzina amanu. Nah, setelah illadzina amanu Allah berfirman lagi nih, wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq, teman-teman. Bagaimana kemudian orang yang tidak merugi itu adalah orang yang kemudian berdaulat dan melakukan amal kebaikan serta mengajak manusia yang lainnya kepada
watawasau bil haq, pada kebenaran, dan watawasau bis sabr, pada kesabaran teman-teman. Nah, kaitannya dengan itu teman-teman, mari kita jadikan ya waktu-waktu kita di organisasi masyarakat rela Indonesia ya. Ini adalah sebagai untuk kemudian ya kita bisa menjadi salah satu yang dimaksud dalam surat Al-Asr tadi, yaitu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, seperti itu teman-teman. Wah, Masya Allah, pesan dari kutipan ayat yang sangat-sangat membuka pikiran kita nih Kak. Jadi agar kita nggak jadi orang yang merugi gitu. Oke, teman-teman, pasti di sini udah pada tahu lebih jauh ya tentang MRI, karena tadi udah dijelasin Kak Fauzan dari tanggal berdiri tentang MRI di Bantul sampai MRI di Bantul juga. Nah, jadi MRI itu adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan nih teman-teman, dan berorientasi pada kepentingan dan hak-hak masyarakat. Dan juga MRI ini itu mencetak relawan yang sigap mengambil peran dan aksi secara langsung gitu di masyarakat. Oke, karena Kak Fauzan ini kan tadi udah menjelaskan secara lengkap ya tentang MRI, jadi aku izin tutup dulu nih Kak Fauzan. Oke? Oke, terima kasih Kak Fauzan. Di sini aku dan Kak Fauzan mau pamit undur diri dulu ya teman-teman. Thank you for coming here Kak Fauzan, dan untuk teman-teman, thank you so much for listening to this podcast guys. See you next time. Tunggu podcast kami selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.